Sendal juga kan pinjam ke aku. Sekalian dia pakai sendal, ya, cuman kata-kata Mina cuman begini, Wid, kamu nanti kalau misalkan aku belum pulang, pokoknya kamu jangan tidur ya. Dia bilang begitu. Karena dia masih mau balik ke rumahmu? Ya, kata aku tuh, iya, tapi inget ya, jangan lebih dari jam 10. 10 malam? Ya, karena aku nggak enak sama tetangga. Kalau anak perempuan kan gitu, akunya juga kan di situ kan orang tua akunya jauh. Nah, dia bilang, enggak, tenang aja, nanti juga pulangnya ke rumah kamu lagi. Dia bilang begitu. Bener ya? Aku bilang kayak gitu, iya. Ingat ya Widya, bilangin juga sama si Mega, kalau misalnya aku belum pulang, jendela nggak boleh ditutup, pintu nggak boleh dikunci, pokoknya kamu nggak boleh tidur sama Mega berdua sebelum saya pulang. Ingat ya, aku pulangnya ke rumah kamu, ingat, katanya begitu. Jam 10? Itu maghrib. Nah, pergilah dia? Ya, pergilah dia. Pas pergi itu, aku mau tahu dong dia mau perginya sama siapa. Nah, kamu keluar lihat? Aku keluar gerbang, aku lihat, udah nggak ada. Maksudnya udah nggak? Udah nggak kekejar, udah naik motor sama pacarnya. Jadi, sama Eki. Nah, aku baliklah ke rumah. Nah, pas balik ke rumah, aku langsung nelpon si Mega. Meg, kamu jangan lama-lama ya mainnya. Si Pinanya pergi sama si Eki. Aku bilang kayak gitu. Si Mega marah. Kok kamu ngizinin si Pina pergi sama si Eki? Bukannya itu udah putus, kata si Mega. Aku ngomong lagi, kata aku tuh dianya maksa, terus gimana akunya? Tapi dia janjinya pulang jam berapa? Kata Mega. Jam 10, nanti dia bilangnya jangan tidur aku sama kamunya, pokoknya tungguin aja sebelum dia pulang. Ya udahlah, kata si Mega tuh udah di situ. Terus kamu dapat kabar nggak nelpon kamu jam 10? Oh, jadi yang jam setengah 9 dulu? Ini dulu, aku dulu jam 8, kurang lebih jam 8 setengah 9-an itu aku ada ini chat SMS ya? SMS sama Vina minta talangin voucher. Nah, dia ngerespon, cuma aku lupa dia jawabannya apa. Nah, terus berikutnya aku ngomong lagi, minta bawa makanan, dia ngerespon lagi. Bilang oke? Iya. Nah, terus udah tuh, kalau aku mah sampai situ udah nggak ada jam 8 aja ya kamu? Kurang lebih jam 8 setengah 9-an. Nah, itu udah, aku nggak ada kontekan apa-apa lagi. Terus si Widi kapan terakhir info? Nah, kalau aku itu jadi kurang lebih jam 10 sih dia SMS. Lebih jam 10 dia SMS? Kurang lebih ya. Dia ngomong apa tuh? P dulu tuh, ping atau tes gitu. Oh iya. Ya, gitu. Kenapa? Kata aku bilang kayak gitu, kamu mau ikut main nggak? Enggak, so kamu aja, adik saya nggak ada temennya. Nanti saya juga dimarahin sama pacar saya. Dah tuh nggak dibalas sama si Pinanya. Dia nelpon, jadi pas SMS nelpon itu jedanya 1-2 menit lah, nggak lama gitu tuh. Dia nelpon, dia ngomong begini lagi, beneran kamu mau ikutan main? Enggak, bilang kayak gitu ya. Kamu nggak tanya, bilang kamu di mana? Enggak. Nah, pas begini, enggak, so kamu aja, enggak, so akunya enggak, kamu aja. Nah, dia bilangnya begini, aku ada di Sumber. Di mana? Di Sumber. Oh, Sumber. Aku ada di Sumber, kalau misalkan kamu mau main, kata dia tuh ya, nanti kamu boncengnya sama temannya si Eki. Temannya si Ekinya nggak ada boncengannya. Nanti temannya si Eki? Iya, tapi saya kan nggak tahu siapa. Nah, terus pas kayak gitu nanti biar satu arah dari Sumber ke rumah kamu dulu jemput, terus kan mau ke kota mau main lagi. Dia bilang begitu. Enggak, so kamu aja sama aku kayak gitu, sama aku tak matiin teleponnya udah. Nah, terus pas begitu tuh abis matiin telepon, si Mega datang ke rumah aku, pulang main sama pacarnya. Nah, Mega ngomong, belum pulang tau orangnya. Belum, udah jam 10 kok belum pulang, kata si Mega. Nggak tahu, belum, kayaknya ada di Sumber tadi bilang, kata aku tuh. Terus si Mega kok WC. Terus kamu dapat kabar kejadiannya itu jam berapa? Pas si Meganya di WC tuh jam berapa kamu baru pulang tuh? Jam 10. Jam 10 lebih. Terus kata aku tuh, tadinya sih dapetnya tuh Meg, kata aku tuh ya, kok banyak yang nulis status di Facebook sama BBM. Jam setengah 11 nih, ini aku SMS. Ngechat. Dia ke kamar mandi kan, aku ngechat pakai HP dia kan. Itu tuh udah nggak ada respon. Kamu ngechat si Vina? Maksudnya aku ngechat tuh maksudnya dia mau pulang jam berapa, mau pulang kapan, dia mau pulangnya ke rumah Widi lagi atau ke rumahnya dia kan gitu. Kamu ngechat nggak ada respon? Udah nggak ada respon ya, khawatir gitu kan, perjanjiannya pulang jam 10 tapi udah sampai jam setengah 11 kok dia belum datang gitu. Nggak ada respon, terus kamu nggak telepon? Enggak. Widi? Enggak. Nah, dalam itu tuh nggak dulu. Nah, kurang lebih jam 11 aku buka Facebook, aku iniin ke Mega, emang karena lagi samping-sampingan nunggu si Pina pulang, nggak ada kabar juga. Meg, kok ini statusnya pada
Rip Eki, Rip Vina, bilang begitu. Oke. Kata aku tuh, aku sama si Mega nggak percaya, nggak mungkin lah orang dia baru teleponan sama saya. Aku bilang kan kayak gitu. Udah Meg, jalan tangannya tungguin aja lah, kata aku. Tungguin tuh Pak, tungguin. Kok nggak ada kabar-kabar Meg, gimana ini? Karena aku kan panik ya. Nah sama aku tuh terus tuh telepon, tapi nggak diangkat-angkat. Jadi aku telepon tuh berturut-turut tuh. Pas berturut-turut tuh yang pertama nomornya nggak aktif. Yang kedua aktif tapi nggak diangkat. Kayak diibaratkan WA mah berdering. Yang ketiga diangkat tuh, tapi diangkat nggak ada suaranya. Siapa yang angkat? Kurang tahu tuh, nggak ada suaranya. Tapi sempat diangkat. Diangkat nggak ada suaranya, terus dimatiin lagi dari HP-nya si Vina itu. Yang terakhir 4 kali kan aku sama Mega kan panik ya, jadi kan di si tablet itu ditaruh di sini sambil di loudspeaker. Kamu di mana Vin? Di mana kan kayak gitu. Terus dianya bilangnya, "Assalamualaikum Mbak, ini temannya si Vina." Vinanya mana? Aku sama Mega marah itu tuh. Ngomel-ngomel. Kan cowok Pak, jadi kan Mbak panik. Oh jadi yang nelpon laki-laki? Yang nerima. Yang angkat. Yang nerima waktu telepon. kamu telepon? Ya, yang terakhir tuh. Dia bilang begini, "Ini siapanya si Vina?" Dia bilang, "Aku temennya," kata aku tuh begitu. "Oh iya, ini ingin mengabarkan bahwa si Vina sama si Eki kecelakaan tunggal," dia bilangnya begitu. "Saya dari Polsek Talun." Oke, jadi yang terima telepon itu orang Polsek? Iya. Dia bilang saya anggota? Iya, tapi tidak menyebutkan nama, dianya cuman, "Saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina dan Eki kecelakaan tunggal," dia bilangnya begitu. Aku lu speaker itu tuh sama si Mega. Terus dia bilang meninggal? Enggak, dia cuma bilang kecelakaan? Kecelakaan tunggal dia bilangnya. Yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Terus waktu itu kamu langsung bergegas ke rumah? Ya udah dulu Pak. Ya udah Pak, makasih, aku bilang kayak gitu. Aku sama Mega diem dulu. Kaget. Shock banget. Aku ke perjalanan ke rumah sakit Gunung Jati kurang lebih setengah 1:30. Terus waktu kamu sampai di Gunung Jati, kurang lebih jam 1 lah. Masuk lihat mayatnya Vina? Masuk. Aku awalnya nggak berani. cuma cuma dipanggil lemes sama tuh perawatnya. ya, cuma dipanggil. Terus waktu kamu masuk, kamu lihat mayatnya? Aku nggak fokus ke segala ini sih, cuman aku fokusnya ke mukanya Vina kan. Di mukanya ada luka nggak? Di mukanya si Vina? Mukanya Vina? Nggak ada sih. Nggak ada lecet, sobek, Cuma nggak ada? hidung aja ya. Cuma ada hidungnya. darah. Tapi udah nggak bernyawa ya waktu kamu Nah, lihat? pas begitu tuh si perawatnya tuh manggil aku sama Mega, Mbak temannya si Vina." "Iya, kenapa?" kata aku tuh. "Sini Mbak, sini, masuk," dia bilang begitu. "Iya, gimana ya Mas, kan bukan belum tua sih ya, agak emas tuh." "Gimana?" kata aku bilang kayak gitu. "Sini Mbak, dibantu temennya," bilang kayak gitu. "Gimana ya maksudnya?" kan aku bilang kayak gitu. "Gimana ya maksudnya?" "Sini dibantu temennya biar lebih cepet gitu tuh," kata dia begitu. Soalnya udah bunyi gimana ya, udah ngorok ya gitu tuh si Vinanya. Berarti belum meninggal? Belum. Terus pas begitu tuh aku di telinga kanan ya Mega. Aku telinga kiri. Mega telinga kiri. Aku sadatin sama Mega, terus udah nggak ada, Meninggal. Ya. Jadi kamu yang mengantar ya, dia meninggal ya. Oke, tapi kamu nggak lihat bahwa ada luka ya? Enggak, cuman abis aku nganterin si Vina begitu tuh aku langsung keluar sih sama Mega, nggak terlalu ini. Langsung keluar, langsung di luar, duduk berdua begini bengong. Kaget? Shock banget. Karena aku kan habis pingsan juga kayak setengah pingsan gitu karena kaget banget gitu kan Pak. Nah pas itu juga didorong keluar tuh pakai kursi roda. Jadi terus diam dulu di tempat kayak IGD tapi di depannya gitu Pak, kayak lobby IGD-nya. Koridor. Oke, waktu terima telepon tuh, waktu kamu telepon kan? Iya. Terus yang bilang anggota Polsek Talun kan? Bilang begitu. Dia bilang kecelakaannya? Kecelakaan tunggal. Dia nggak bilang pembunuhan? Enggak. Dia cuma bilang kecelakaan tunggal. Dah. Terus dia bilang Eki meninggal di tempat? Iya. Nggak nyebutin nama Pak, cuma Nggak yang nyebutin namanya laki-laki. laki-laki. Yang laki-lakinya meninggal di tempat, yang perempuannya di rumah dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Pernah nggak Vina curhat sama kamu, misalnya Eki itu ada musuh atau dan lain sebagainya? Enggak pernah. Pokoknya si Vina tuh curhatnya ya tentang percintaan dia sama si Ekinya aja. Kalau putus, Eki selingkuh, itu begitu aja. Selingkuh. Pernah nggak kamu dengar tentang geng motor? Geng motor memang waktu itu sih lagi pas lagi marak-maraknya. Marak-maraknya. Pas aku sama si Mega ke rumah sakit Gunung Jati ya itu tuh geng motor tuh banyak.
Tapi Eki ini nggak pernah masuk dalam